Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar materi tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah menulis cerita berdasarkan gambar. Setelah itu, aturan makan. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Dan yang terakhir, cara bersyukur. Jangan lupa ya, nanti soal di akhir dikerjakan. Selamat menikmati. Materi yang pertama yaitu membuat cerita berdasarkan gambar. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam membuat cerita berdasarkan gambar? Ya, yang pertama yaitu memberi judul yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya, bila gambar belum urut, urutkan gambar-gambar tersebut. Setelah itu, buatlah kalimat utama dari masing-masing gambar. Kemudian yang terakhir, kita buat kalimat penjelas dari kalimat utama yang sudah kita buat. Tentu sudah tidak sabar kan? Ayo kita praktik bersama-sama bercerita berdasarkan gambar. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kira-kira judul yang tepat dari gambar apa ya? Ya, kita bisa memberi judul aturan sebelum makan. Setelah itu, kita cek apakah gambar tersebut sudah urut. Ya, ternyata gambar tersebut sudah urut. Selanjutnya, mari kita buat kalimat utama dari masing-masing gambar. Gambar pertama, kalimat utamanya bisa kita buat, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Setelah itu, kita bisa buat kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat pertama. Bagaimana kira-kira kalimatnya? Ya, hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak terkena kotoran dari luar dan dihinggapi oleh lalat. Selanjutnya, makanan dapat menjadi tempat bertelur bagi lalat, sehingga menyebabkan penyakit. Ya, itu tadi ya cara-caranya untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Ya, kita lanjut ya anak-anak semuanya, masuk ke gambar kedua. Kira-kira apa ya kalimat utamanya? Kita bisa membuat kalimat utamanya, selain menutup makanan, kita juga perlu mencuci tangan sebelum makan. Itu kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya kalimat penjelasnya, ketika mencuci tangan, gunakanlah sabun dan bilas sampai bersih. Selanjutnya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dapat membunuh kuman dan virus yang terdapat pada tangan kita. Ya, untuk gambar kedua sudah selesai. Kita lanjut gambar ketiga. Kita buat kalimat utamanya, sebelum makan kita juga harus berdoa kepada Allah. Kemudian kira-kira apa ya kalimat penjelasnya? Kalian bisa berkreasi sendiri ya. Kalau Yanda membuatnya, semua makanan yang kita nikmati adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berdoa adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah dan merupakan pengamalan Pancasila pertama. Bagaimana? Sudah bisa kan membuat cerita berdasarkan gambar? Nanti kalian bisa mencoba sendiri. Ya, anak-anak semuanya, selanjutnya mari kita belajar tentang aturan makan. Kira-kira seperti apa ya aturan makan itu? Ya, yang pertama adalah kalian mencuci tangan sebelum makan agar terhindar dari virus
Nanti kalau ada virus corona, nah itu berbahaya ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebelum makan. Ini wajib ya, karena semua makanan yang kita makan adalah anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, ketika makan dalam posisi duduk. Selanjutnya, ketika makan ambillah seperlunya atau secukupnya. Kemudian selanjutnya makanlah dengan posisi mulut yang tertutup. Takutnya nanti makanannya jatuh kalau terbuka. Kemudian yang terakhir adalah berdoa setelah makan. Nah, itu adalah aturan makan. Nanti dipraktikkan ya di rumah. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Salah satunya adalah sapi, agar dapat menghasilkan susu yang melimpah. Perhatikan soal cerita berikut. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perhatikan tabel berikut. Perusahaan A menghasilkan 1.200, perusahaan B 3.000, perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250, sedangkan perusahaan E 2.200. Selanjutnya, selesaikan soal-soal berikut. Soal pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kita bisa lihat perusahaan A 1.200 dan perusahaan B 3.000. Kita jumlahkan. Kita bisa menggunakan cara susun ya. Perhatikan sebagai berikut. Kalau sudah kita susun, sekarang kita jumlahkan antara angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Hasilnya adalah 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, kemudian 2 tambah 0 hasilnya 2, dan 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi hasilnya 4.200. Selanjutnya nomor 2, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B 3.000 dan perusahaan E 2.200. Sekarang dengan cara yang sama kita perhatikan, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 5.200. Selanjutnya nomor 3, berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan perusahaan A dan E? 1.200 ditambah 2.200, hasilnya 3.400. Selanjutnya nomor 4, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Hasilnya adalah 3.000 tambah 4.800, yaitu 7.800. Selanjutnya yang kelima, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Yaitu 1.200 ditambah 4.800, hasilnya 6.000. Nah, sudah bisa semuanya ya. Amatilah gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Contoh sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa menulis cerita makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Itu ya ceritanya. Gambar selanjutnya, perhatikan ada anak kecil yang terkena sinar matahari. Kita bisa membuat ceritanya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Selain itu, sinar matahari juga berpengaruh terhadap pertumbuhan makhluk hidup.
Sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita wajib untuk bersyukur. Lantas, bagaimana cara kita bersyukur? Ya, yang pertama adalah menjaga makanan. Yang kedua, makan sesuai dengan kebutuhan agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya adalah menjaga tubuh tetap sehat dengan berolahraga. Yaitu adalah beberapa cara bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan ini termasuk pencerminan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, demikian ya pembelajaran 5 dan 6 pada kesempatan kali ini. Semangat terus untuk belajar meskipun di rumah. Selanjutnya kalian bisa berlatih menyelesaikan soal-soal latihan berikut. Sekian dari Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.